Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan memperbaharui informasi terkait seorang perempuan asal Ranca Ekek yang mengalami penyekapan hingga penganiayaan yang tengah menjadi sorotan. Menurutnya, kepolisian berterima kasih karena korban ditemukan dalam kondisi masih hidup, setelah dikabarkan pihak keluarga hilang selama 3 tahun. Tapi, meski hidup kondisinya memprihatinkan. Kami sudah beberapa hari ini mengejar tersangka yang memang dari beberapa hasil pemetaan, dia suka berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu lalu bisa kami gerebek tapi pelaku mampu kabur, katanya, Kamis, 18 Juni 2026. Kombes Hendra memohon doa dan mengajak untuk memberikan dukungan terhadap kepolisian untuk bisa menangkap pelaku bejat yang telah melakukan perbuatan di luar nalar kemanusiaan. Sementara, kami masih proses penyidikan. Mohon doa agar pelaku bisa segera tertangkap, kata Hendra. Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa perempuan berinisial YTT, 29, asal Kabupaten Bandung hingga mengalami luka berat kini tengah ditangani Polda Jabar. Perempuan itu diduga diculik dan disekap rekan prianya selama 3 tahun. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan menyampaikan korban diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan pria berinisial TH. Kasus ini pun terungkap setelah pelapor menerima informasi melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal bahwa korban berada di instalasi gawat darurat, IGD, Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung. Keluarga YTR, 29, wanita yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung mengungkap fakta mengejutkan. Diketahui selama 3 tahun terakhir, korban sulit dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumahnya, yang berada di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Adik korban, Syahrul Ulum, 26, mengatakan, hal itu terjadi sejak tahun 2023. Pada kala itu, Syahrul menyebutkan, sang kakak baru saja berkenalan dengan seorang pria berinisial TH, 30, di sebuah konser musik di kawasan kota Bandung. Sejak awal pertemuannya itu, korban diketahui menjalin asmara dengan pria tersebut. Orang itu, TH, pernah dibawa ke sini, ke rumah di Ranca Ekek. Waktu itu, posisinya ada saya dan Mamah. Kayak biasa aja, tidak ada hal yang aneh. Ngobrol seperti biasa saja, ujarnya kepada Tribun Jabar, Selasa, 16 Juni 2026. Namun rupanya, kunjungan tersebut menjadi hal yang terakhir kali Syahrul bertemu kakaknya. Pasalnya, sejak kunjungan pada 2023 bersama sosok pria itu, korban tidak pernah pulang ke rumah. Bahkan, komunikasi dengan keluarga terbatas. Padahal, kata Syahrul, kakaknya tersebut biasa pulang ke rumah di Ranca Ekek, seminggu sekali. Terlebih sebelum berkenalan dengan TH, korban YTR diketahui sedang bekerja di kawasan Pasteur, Kota Bandung. Semenjak saat itu langsung lost kontak aja sama Teteh. Sebenarnya komunikasi telepon ada, tapi cuman jarang. Itu juga susah. Kalau dihubungin susah. Kadang kalau dihubungin itu, bilangnya kasar. Kayak bukan kakak saya sendiri, ucapnya.